bahasa Dart, lalu control flow, ya. Lalu kita belajar function dan terakhir yaitu class, ya. Semoga bisa tercakup semuanya ya. Di sini kita belajar tentang bahasa yang digunakan untuk kedepannya nanti. Nah, mungkin PPT-nya belum saya upload ya, nanti saya upload di akhir slide ini. Di akhir slide ini nanti ada tugasnya. Ya, ada tugasnya individu, nanti teman-teman submit di MMP. Nanti saya buatkan. Sekarang masih belum saya buatkan itu ya, form submission-nya belum saya buatkan dan belum saya upload juga. Oke, di sini ya introduction ya, bahasa pemrograman Dart adalah bahasa pemrograman yang dipakai atau digunakan oleh Flutter di sini ya. Awalnya Dart itu dibuat untuk menggantikan. Di sini teman-teman jika ada yang ditanyakan langsung tanyakan aja ya, langsung open mic atau chat gitu ya. Ya, di sini bahasa Dart ini awalnya dulu itu dibuat untuk menyaingi ya, untuk menggantikan JavaScript yang ada di browser. Ya. Tetapi pada perkembangannya ya bahasa Dart ini kurang populer ya bagi programmer-programmer yang yang biasa mengerjakan membuat website ya, kurang populer di sana. Nah, Dart itu sendiri merupakan bahasa pemrograman yang object oriented ya, berorientasi objek seperti Java, C++, dan Kotlin. Ya, jadi kalau misalkan kemarin teman-teman belajar PPO pakai Python ya, nanti mungkin kita perlu belajar banyak untuk memahami bahasa Dart. Kalau sebelumnya kita sudah memakai Java, kita sudah pernah pakai C++ ya, atau mungkin bahasa milik Microsoft ya, C# ya, mungkin kita akan sangat akrab dengan sintaks-sintaks yang ada di bahasa Dart itu sendiri. Ya. Dart itu mendukung just-in-time compilation dan ahead-of-time compilation. Ya, seperti halnya Java ya, Java juga punya fitur ini. Kalau Python itu bahasa yang tidak perlu dikompil. Ya, Python itu bahasa yang diinterpret. Ya, tidak perlu kita compile. Kalau Dart itu bisa dijalankan seperti Python, bisa dijalankan seperti Java. Ya, Python tidak perlu dikompil, Java perlu dikompil. C++ perlu dikompil. Nah, Dart itu bisa dua-duanya. Bisa seperti Python, bisa dijalankan seperti bahasa C++. Dikompil terlebih dahulu, baru dijalankan. Fitur yang digunakan oleh Flutter ya untuk membantu apps mobile dengan performa sangat bagus. Dart ini dipakai oleh Flutter untuk membantu membuat aplikasi mobile yang memiliki performa sangat bagus ya dibandingkan dengan cara membuat aplikasi mobile yang lainnya yang misalkan pakai JavaScript ya. Pakai JavaScript karena JavaScript itu adalah bahasa interpreter, performanya masih kalah dibandingkan dengan Dart, dibandingkan dengan Flutter. Ya, Python itu adalah bahasa yang interpreter kalau diukur dengan di sisi performa, di aspek performa, maka Python masih kalah dengan Dart. Ya. Ya, tiap bahasa punya keunggulan masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini kita berlatih bahasa pemrograman Dart ya. Kita bisa seperti ini ya, pada VS Code kita ya, kita pilih view comment palette ya. Ini ya di atas ini ya, view kemudian muncul comment palette, atau kita tekan Ctrl Shift P untuk di Windows atau di Linux ya, Ctrl Shift P, nanti akan muncul seperti ini, bukan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa ketikkan Dart gitu ya. Jadi misalkan saya buka VS Code ya di sini ya. Tadi saya sudah membuat ini project baru ya, misalkan kita membuka VS Code ya. Lalu kita tekan Ctrl Shift P. Nah, muncul seperti ini. Kita ketikkan Dart. Nah, yang paling atas ini ya, Dart New Project. Nah, silakan diklik dan diikuti tahapan selanjutnya hingga muncul tampilan seperti ini. Atau alternatif lain yaitu dari view sini ya, view lalu comment palette.
ya. Nah, muncul drop-down yang sama. Ya, itu untuk membuat itu adalah untuk membuat project dengan bahasa Dart ya. Tetapi tujuan ini adalah untuk berlatih bahasa pemrograman Dart saja, tidak untuk Flutter nanti ya. Flutter nanti akan sedikit berbeda. Oke, dari sini ya kita menekan Dart New Project, lalu pilih Simple Console Application. Ya, kita beri nama projectnya apa, dan setelah itu kita buka. Nah, kira-kira seperti ini ya, nanti yang dibuatkan ya, jika tadi misalkan kita membuat project dengan nama Hello World ya, kira-kira akan dibuatkan seperti ini ya, ada di sini ada void main ya, list argumen seperti ini, lalu di sini contohnya misalkan ya, print Hello World kayak gini. Ya, perintahnya hampir mirip kayak di Python ya, kayak bagi yang kemarin PBO-nya Python ya, belum pernah pakai Java ya, sintaks atau perintah untuk mencetak ke konsol itu mirip dengan Python. Hanya saja sekarang ada beberapa hiasan-hiasan gitu ya. Misalkan di sini ada kurung kurawal ya. Ya, di dalam main di sini ada kurung kurawal ya. Nanti kita lihat di sini ya. Fungsi main adalah predefined method ya. Metode atau fungsi yang predefined, sudah didefinisikan oleh Dart. Metode ini bertindak sebagai entry point aplikasi, sebagai titik masuk ya, titik awal dari sebuah aplikasi di bahasa pemrograman Dart. Void ya, void itu apa maksudnya ya? Void itu adalah tipe kembalian. Tipe data yang harus dikembalikan, yang harus di-return oleh fungsi main itu tipenya apa. Nah, void itu artinya fungsi ini tidak harus mengembalikan nilai apapun. Ya, tidak boleh mengembalikan nilai apapun. Lalu print merupakan ya fungsi yang sudah didefinisikan oleh Dart, fungsi yang tersedia di bahasa Dart, untuk menampilkan string tertentu atau suatu nilai tertentu ke terminal. Ya, misalkan ya, di sini ya, main seperti ini, lalu print hello world, maka nanti di terminal akan muncul seperti ini. Nah, mungkin seperti ini ya, mungkin seperti ini, saya zoom, nah kayak gini. Oke, di VS Code saya kebetulan ini sepertinya belum settingannya belum lengkap ya. Jadi di sini saya kalau mau menjalankan bahasa Dart ini, saya ketikkan Dart spasi nama filenya apa. Nah, seperti ini ya. Saya jalankan, nah muncul halo seperti ini. Ya. Atau misalkan ya di sini tadi katanya bahwa fungsi main merupakan entry point, ya, titik masuk, titik mulai dari suatu aplikasi yang dibangun pakai bahasa Dart. Kalau ini saya hapus, ya seperti ini, print hello kayak gini. Ya, saya simpan, saya jalankan. Ya, error ya, dia nggak mau error. Ya, itu ya dari bahasa pemrograman Dart itu wajib ini ada fungsi main. Sebuah program yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Dart itu wajib ada fungsi seperti ini, void main. Nah, lalu di sini ya sebuah fungsi itu body dari suatu fungsi itu harus berada di dalam kurung kurawal. Nah, jadi ini merupakan body ya. Body ini harus berada di dalam kurung kurawal. Tidak boleh ini kita taruh di luar ya. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Ya, nanti error. Maka fungsi ya body dari suatu fungsi itu harus ini ya kita letakkan di dalam kurung kurawal. Ya. Dan indentasi tidak berpengaruh di sini. Mau kita tulis seperti ini ya, ini juga tetap akan jalan. Saya jalankan seperti ini dan jalan. Ya. Indentasi tidak berpengaruh di sini. Tetapi indentasi bisa memberikan menjadikan codingan kita lebih rapi gitu aja. Oke, kita lanjutkan di PPT. Jika ada yang ditanyakan, akan ditanyakan ya. Di sini masih belajar basic-basic ya, dasar-dasar dari bahasa pemrograman Dart. Oh ya, sebentar, saya belum mengisi presensi ya. Sebentar, saya absen dulu. Oh, oke, ternyata sudah. Oke.
Ternyata sudah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pada bahasa Dart ya, semuanya ya, semua hal di sana ya, seluruh yang kita simpan dalam satu variabel merupakan sebuah objek ya. Dan setiap objek merupakan instans dari sebuah kelas. Angka ya, angka 1 2 3, function dan nilai 0 merupakan objek juga. Ya. Objek itu menginherit, mewarisi, mengextend ya dari kelas objek. Ya, jadi misalkan seperti ini ya. Misalkan ini ya, ini adalah variabel ya. Kita gunakan untuk menyimpan string seperti ini ya, maka variabel nama ini merupakan objek ya. NIP seperti ini ya. Misalkan nilainya itu angka 1010, maka di dalam bahasa pemrograman Dart NIP itu adalah objek ya. Semua yang kita simpan ke dalam variabel adalah objek ya. Objek merupakan instan dari kelas ya. Kalau kita lihat di PPO ya, bahwa objek itu merupakan instans dari sebuah kelas ya. Number, function, dan null juga merupakan objek ya. Oke, di sini kita belajar apa? Keyword var dan keyword dinamik. Ya, di bahasa pemrograman Dart dalam menuliskan suatu variabel ya, kita awali dengan var atau dengan dinamik ya. Ini cara pertama ya. Cara pertama ada dua cara, yaitu pakai var atau dinamik. Kalau pakai var apa akibatnya? Kalau pakai dinamik apa akibatnya? Nah, di sini kalau kita pakai var nama, ya berbeda kayak Python ya. Kalau Python itu kalau pakai kita di Python tanpa var ya, langsung nama sama dengan Andi. Nah, kalau di Dart itu kita awal dengan var spasi nama sama dengan Andi dan jangan lupa pakai ini ya, diakhiri dengan titik koma. Ya, to statement di dalam pemrograman Dart harus diakhiri dengan titik koma. Ya, kalau tidak diakhiri dengan titik koma maka nanti akan error. Oke, kalau kita pakai var, efeknya apa? Yaitu Dart akan menyimpulkan tipe data untuk variabel nama ini adalah string. Ya. Tipe data untuk variabel nama adalah string. Ketika sudah ditentukan bahwa variabel nama itu bertipe string, maka selamanya nama itu akan bertipe string. Tidak bisa diganti, tidak bisa digunakan untuk menyimpan angka, tidak bisa digunakan untuk menyimpan double atau float. Ya. Sedangkan kalau kita pakai dinamis, ya nanti tipe datanya bisa berubah-ubah seperti di Python. Ya. Jadi di sini kalau kita awal dengan dinamik dan spasi ID, maka variabel ID ini akan bertipe data dinamis, bisa berganti-ganti. Misalkan di sini, ini pertama ya, di sini ID tipe datanya adalah string, menyimpan string belum, ya menyimpan kata belum di sini. Lalu di bawah selanjutnya ID digunakan untuk menyimpan angka bertipe data integer. Maka bisa. Kalau yang di sini, ya misalkan NIP kita gunakan untuk menyimpan string, maka akan error. Oke, kita coba praktekkan. Dan misalkan di sini, ya variabel misalkan NIP, ya tadi ya 1010 kayak gini. Saya print ya kayak gini. NIP kayak gini tadi kalau nggak salah ya. Saya jalankan. Ya, jalan. Lalu kalau misalkan saya ubah ya, NIP sama dengan ya Agus kayak gini, error ya kayak gini ya. Misalkan saya copy gini, lalu saya jalankan lagi Dart spasi nama file Dartnya, saya jalankan dan error. Ya. Sebuah value bertipe data string tidak dapat diassign kepada variabel bertipe integer. Ya, Dart sudah memutuskan, sudah menyimpulkan bahwa variabel NIP bertipe integer. Maka selamanya variabel NIP akan bertipe data integer. Tidak dapat diubah tipe datanya.
Nah, kalau kita pakai dinamis, misalkan di sini saya pakai dynamic ya, seperti ini, maka tipe data untuk variabel dinamis akan bisa berubah-ubah. Ya, saya jalankan. Nah, tetap bisa ya, tetap bisa jalan. Ya. Oke, mungkin saya hapus dulu. Ya, kayak gini ya. Nah, silakan ditanyakan jika ada yang dibingungkan ya. Di sini kita perkenalan bahasa Dart ya. Oke. Lalu kita masuk ke tipe data. Dart tidak hanya menggunakan keyword var, ya, tidak hanya keyword var saja yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Kita juga bisa menggunakan secara eksplisit ya. Kita bisa menuliskan tipe datanya itu secara eksplisit di depan nama variabelnya. Ya. Dan penulisan tipe data ini hanya di awal, hanya di awal-awal variabel itu muncul. Jadi misalkan gini, ya, saya tuliskan di sini apa ya sebenarnya? Tadi nama, oke, nama ya. Nama adalah string, ya. Saya tuliskan seperti ini, Agus Budi, ya. Lalu saya print, ya, nama seperti ini. Saya simpan dulu, lalu saya jalankan. Ya, nama Budi. Ya. Lalu misalkan saya ingin mengubah, maka saya tidak perlu menuliskan nama variabel. Saya tidak perlu menuliskan string nama Cahya. Ini. Lalu pergi misalkan baru ya, nama kayak gini. Ya, jadi sama kayak var tadi ya, var atau dinamik ya, kita perlu menuliskan ini ya, atau var tadi cukup sekali, yaitu di awal-awal kita menuliskan variabel. Di awal-awal kita mendeklarasikan variabel. Variabel-variabel selanjutnya tidak perlu kita ikuti, tidak perlu kita awali dengan tipe data. Ya, ini saya tuliskan string nama, karena disinilah saya pertama kali mendeklarasikan variabel nama. Selanjutnya saya pakai variabel nama sudah tidak diikuti dengan tipe data. Ya. Saya jalankan. Nah, di sini ya, nama Budi, nama baru Cahya. Ya. Nah, ya, jika ada ditanyakan, saya tanyakan ya. Oke. Nah, di sini ada tipe data yang ada di Dart ada banyak ya. Nah, di sini ada pertama misalkan ya tipe data yang tentang number ya, numerik, ada integer ya. Integer itu merupakan bilangan, bukan pecahan atau bilangan bulat ya. Misal 20 ya. Maka jika kita ingin menyimpan value-value dengan untuk tipe data bilangan bulat, maka kita pakai int ya atau integer. Kemudian ada double. Double itu bilangan yang ada koma-komanya ya, bilangan pecahan atau bilangan desimal. Ya, double. In dan double. Jadi misalkan kita pakai di pemrograman ya, misalkan seperti ini ya. In ya, umur misalkan gini. Kalau double misalkan indeks misalkan gini ya. Ya double ya, maka nanti kalau kita kalau kita mendeklarasikan variabel seperti ini ya, maka nanti variabel indeks akan bertipe data double, hanya bisa menyimpan data-data value-value bertipe double. Oke, lalu ada string ya, string sudah kita tahu juga di algo ya. String itu ya sekumpulan karakter-karakter gitu ya. Digunakan ya, variabel yang bertipe data string ya digunakan untuk menyimpan data seperti nama, alamat ya, contohnya ya. Kemudian ada boolean. Ya, kalau kita mau membuat variabel bertipe data boolean, kita gunakan keyword bool ini ya, bool. Ya, maka misalkan kita membuat variabel bool ya, bool spasi nama variabel sama dengan ya, true atau false. Ya, boolean hanya bisa menyimpan 1 bit data ya, yaitu antara true dan false saja. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini contoh ya. Ya, di sini ya. Sekarang di sini contoh ya, string nama seperti ini ya. String kita taruh string ini tipe data string di depan ya.
kemudian diikuti dengan nama, sama dengan value-nya apa? Sepeda. Ya, diakhiri dengan titik koma. Ya. Kemudian integer ya, integer ID, berarti variable ID ini hanya bisa menyimpan ya angka-angka bilangan bulat ya, 1. Kalau misalkan misalkan di sini ya umur saya gunakan untuk menyimpan misalkan 10,5, 10,6, maka keluar peringatan ya. Ya. Di sini kalau kita taruh mouse kita di angka di sini ya, value of type double tidak dapat di-assign, tidak dapat diberikan kepada variabel bertipe data integer. Ya. Kalau misalkan double index, ya variable index bertipe data double, saya beri value 10, maka tetap diterima, tetap bisa. Ya. Kalau misal muncul error kayak gini ya, kemudian kita coba jalankan, ya, maka Dart ya akan memberikan pesan error ya, karena kita mencoba ini ya, mencoba mengisi variabel bertipe integer dengan value bertipe double ya. agak kaku ya, kalau di Python kita mungkin fleksibel ya, variabel diisi nilai apapun oke. Kalau di Dart ya tipe datanya harus cocok, tipe datanya harus sesuai, tidak bisa diisi dengan sembarangan. Oke, mungkin yang bool ya, bool. Nah, tadi bool baru ya. Bool baru ya, maka value yang bisa disimpan oleh variabel bertipe data bool adalah true atau false ya. True seperti ini atau false. Kalau misalnya kita gunakan untuk menyimpan angka ya, maka akan muncul peringatan. Ya, akan muncul pesan error seperti ini. Kalau 1 bagaimana? Tetap muncul error ya. Ya. Jadi ini hanya bisa false atau true ya. Kalau misal kita pakai var ya seperti ini ya tetap bisa. Tetapi kalau pakai var ya maka Dart akan secara implisit menyimpan bahwa variabel baru bertipe data boolean ya. Oke. Jika dan ditanyakan silakan ditanya. Oke, lalu ada keyword ya, keyword bubble yang nilainya tidak berubah. Gunakanlah keyword final dan keyword. Oke, tujuannya sama-sama ingin membuat variabel tidak dapat diubah value-nya. Oke, mungkin ini saya komen ya. Saya komen dulu. Oke, misal ini ya, saya pakai integer aja ya. Misalkan di sini saya pakai final ya, final in umur 10 ya, saya print umur ya sama dengan umur ya, seperti ini saya jalankan ya, umur 10 ya, benar. Lalu apa akibat dari yang ditimbulkan oleh penulisan keyword final di sini, yaitu jika kita misalkan mengubah ya umur ya yang awalnya bernilai 10 kita ubah jadi misalkan 20, maka akan error. Ya. Sekarang ini saya copy ya, saya taruh sini. Kayak gini. Saya jalankan ya, error ya. Di sini ya katanya errornya adalah tidak dapat memberikan value baru kepada variabel umur. Ya. Lalu cons juga sama. Ya, cons juga sama. Ya, intinya kalau kita tambahkan keyword cons di depan deklarasi variabel, maka menjadikan variabel tersebut tidak dapat diubah-ubah value-nya. Tapi ada bedanya. Ada yang tahu kira-kira bedanya? Final dan cons apa bedanya kira-kira? Nggak ada yang jawab. Oke, ya nanti mungkin seiring itu ya kita belajar Flutter nanti. Ini masih Dart ya. Nanti kita belajar Flutter. Nanti kita akan bertemu dengan cons dan final. Nah, nanti akan kelihatan cons itu untuk apa, final itu untuk apa. Oke,
Ya, di sini mungkin itu ya, sekilas mungkin ya. Cons ya, nilai cons pada variabel class level apa nih? Jika cons variabel pada class level ditandai sebagai static cons. Di sini kurang kelihatan ya fungsinya apa. Nanti kita lihat kalau sudah melihat kode di Flutter ya. Oke, lalu ada operator aritmatika. Nah, di sini ada yang apa? Ada plus, minus, ya, slash, bintang, persen, ya, apalagi ini, ya, ini ya, ada beberapa operator-operator aritmatika yang bisa kita pakai di bahasa pemrograman. Tidak ada. Kira-kira kalau di Flutter, kalau di Dart ya, double slash itu untuk membuat komen ya, membuat komentar. Kalau di Python itu kita pakai pagar, kalau di sini kita pakai double slash untuk membuat komentar. Jadi di sini ya double slash itu kita menuliskan komentar. Ya. Oke, kalau yang bintang ya buat perkalian ya. Kalau persen ini untuk operasi modulo ya. Kita mencari modulo dari suatu pembagian. Oke, di sini mungkin ini ada beberapa yang kita belum familiar ya, belum akrab. Misalkan di sini ya, ada plus plus var, ada var plus plus. Ya. Ini sama saja kayak pertama ini ya, ini apa? Beda plus ini pakai operator minus. Nah, yang terjadi di sini sedikit berbeda ya. Ya, misalkan di sini ya. Di sini ada variabel A dan variabel B. Lalu variabel B sama dengan plus plus A. Yang terjadi adalah ya dilakukan increment terhadap variabel A, ya. Kemudian hasil increment tadi diberi ini ya. Ini kalau kita kita perinci lagi, berarti ini sama dengan A sama dengan A plus 1, B sama dengan A. Ya. Jadi satu baris ini B sama dengan plus plus A, itu artinya pertama ya, A sama dengan A plus 1, kemudian B sama dengan A. Ya. Dua tahapan ini, dua langkah ini bisa kita persingkat jadi satu. Ya. Lalu yang bawah ini ya, B sama A plus plus. Ya, ini kalau kita jalankan, kalau kita jabarkan ini ya, ini artinya ya, B sama dengan A, kemudian A plus 1. Minus juga sama. Ya. Nah, berarti kalau ini ya, misalkan yang ini, berarti ini dilakukan ya, B sama dengan A, bukan gini ya, A sama dengan A min 1, kemudian B sama dengan A. Nah, kayak gini. Yang ini juga sama seperti yang B sama dengan A plus plus ya. Jadi ini A dikurangi dulu, bukan, B sama dengan A, kemudian A dikurangi. Ya, jadi ini B sama dengan A kemudian A min 1. Ya. Satu sintaks, satu statement, penjabarannya seperti ini. Ya. Oke. Ya, ini ya, operator main, operator plus plus. Ya. Kalau plus plus itu increment, kalau main itu decrement, diletakkan di variabel, maka akan dilakukan increment terlebih dahulu. Ya. Kalau diletakkan di belakang, maka namanya dilakukan belakangan. Oke, kemudian operator perbandingan. Ya, untuk membandingkan suatu value dengan value lainnya, untuk membandingkan variabel dengan suatu value atau membandingkan variabel dengan variabel. Ya sama ya, kayak di Python, kayak di Java, sama operatornya ya.
Ya, kalau operator seperti ini ya untuk mengecek apakah variabel di sebelah kiri lebih besar dari value di sebelah kanan. Ya. Ya, kalau pakai dua sama dengan ya apakah mengecek apakah value sebelah kiri sama dengan value sebelah kanan. Kalau pakai operator ini berarti mengecek apakah value sebelah kiri lebih besar dari value sebelah kanan. Ya, kayak gitu. Sama, tidak ada yang berbeda. Ya, sangat-sangat mirip, tidak banyak perbedaan. Lalu ada ini, operator untuk menguji, ya. Operator untuk menguji tipe data. Ya, yaitu kita pakai keyword is ini ya, pakai is atau is tanda seru. Ya, kalau kita pakai is ya itu cara pemakaian seperti ini ya. Ini variabel atau value ya, variabel atau value is kemudian tipe data. Ya. Statement ini akan bernilai true jika objek, jika variabel, jika value yang kita masukkan ini adalah bertipe data seperti yang terletak di sebelah kanan. Jadi ini jika n adalah sebuah integer, maka akan bernilai true. Ya, jika n misalkan n itu double, misalkan ya kita pakai di sini ya, misalkan kita pakai dynamic, ya, pakai dynamic misalkan ya, n sama dengan 3. Ya, kita print if n is integer. Apakah bisa? Oh, nggak bisa. Oh, bisa ya. Bisa ya. Oke, seperti ini ya. Mungkin saya print dulu. Cek variabel n. Kayak gini. Saya jalankan. Ya, ini ya. Hasil eksekusi ya. N, ya cek variabel n nilai true. Ya. Saat ini, ya, n bernilai adalah sebuah integer. Ya. Dalam contoh ini, variabel n bertipe data integer. Variabel n menyimpan value bertipe data integer. Meskipun di depan saya tuliskan dinamik. Ya. Kemudian misalkan di sini, ya Agus lagi misalkan ya, saya jalankan, ya. Maka di sini muncul false ya, cek variabel n. Ya. N is integer. Apakah variabel n merupakan atau bertipe data integer? Jawabannya bukan. Jadi mungkin operator is ini ya itu berguna jika nanti kita berhadapan dengan variabel-variabel bertipe data dynamic ya. Karena dinamik itu tipe datanya bisa berubah-ubah sehingga perlu kita cek. Oke, kemudian kalau is tanda ya berarti kebalikan dari kalau itu mengecek apakah suatu variabel, apakah suatu merupakan berarti tentu kalau is tanda seru mengecek apakah di sini ya, ya n apakah n bukan integer, ya apakah n bukan merupakan integer. Di sini n bertipe data double ya, double dan double integer. Ini hasil eksekusinya bernilai true. Ya, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Ini sudah agak mulai sedikit rumit. Oke, ini operator logika ya. Operator logika mungkin kalau di Python kita pakai n ya, pakai n kayak gini ya, kayak gini ya. Kalau di sini ya kita pakai dan 2 kali. Kalau or kita pakai ini. Karakter ini biasanya itu ya jadi kalau di keyboard itu jadi satu dengan backslash ya. Backslash di dekat tombol enter. Ya. 2 kali seperti ini artinya adalah operator or. Kalau dan seperti ini adalah operator and. Tanda seru adalah operator not. Ya. Jadi di sini ya. Di sini ya pakai n ya, berarti nanti hasil dari perbandingan ini ya, bilangan 1 apakah kurang dari bilangan 2, ya jawabannya true ya. Ya. Kemudian di n kan dengan hasil dari apakah bilangan 2 lebih dari 10,
Jawabannya true juga. Ya. True di AND kan dengan true, hasilnya true juga. Ya. True dengan true ya. Di AND dengan true, maka hasilnya true. Kalau operator AND, ya, operator AND akan nanti hasilnya apa? Outputnya akan bernilai true jika yang di kiri dan di kanan bernilai true semua. Ya. Kalau OR, ya, kalau OR outputnya akan bernilai false jika kedua-duanya ya bernilai false. Ya, jadi kalau misalkan ini true ya, true, di sini false, ya. Operator OR akan mengoutputkan false jika kedua-duanya false. Nah, ini salah satunya true, maka nanti akan outputnya bernilai true. Oke. Kalau di Python kan untuk mengecek data. Oke. Kalau di Dart seperti apa? Misalkan bisa apa enggak ya? N type def, bukan type def ya, apa ya? Get type nggak ada ya sini. Oke. And kalau misalkan saya buat apa ya, umur is oke. Untuk time tadi mungkin saya kurang tahu ya, atau mungkin saya pernah pakai tapi lupa. Oke, mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan di Python kan ada itu ya, fungsi atau perintah type ya, type untuk mengecek tipe dari suatu variabel. Oke, saya lupa ya bagaimana cara mengecek tipe data dari suatu variabel. Type def di sini nggak ada ya. Mungkin ini apa ya ini ya? Of type. Oke. N umur. Kalau kayak gini apa? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Kita mungkin minggu depan ya. Oke. Kita lanjutkan. Operator assignment. Oke, di sini ya hampir mirip ya. Operator assignment ya pakai sama dengan, tetapi ada tambahan di sini, yaitu kita bisa memberikan double apa di sini, tanda tanya double ya di sini ya. Tanda tanya double ya, efeknya apa? Yaitu di sini. Ya, operator ini, assignment ini ya, nanti akan operator ini nanti akan memberikan value kepada variabel B. Jadi misalnya di sini ya, nanti variabel B ini akan
Recording in hanya progress. jika variabel C ini bernilai 0. Ya. Jika variabel C bernilai 0, maka value ini di-assign variabel C. Nah, pada tahap ini, pada line 31 ini, kebetulan ya variabel C sudah tidak 0 lagi. Ya, maka variabel C tidak berganti value. Ya. Ini ya, operator seperti ini. Ya, ini mungkin kita nanti butuh kasus-kasus seperti ini. Ya, itu ya. Jadi operator assignment ya bisa ada variasinya di sini ya. Tidak hanya sama dengan. Ya, tidak hanya tanda-tanya 2 kali kemudian sama dengan. Ada banyak variasi lain. Nah, variasi ini ya disebut dengan compound assignment. Ya. Contoh misalkan ya pemakaian assignment yang ini ya, assignment yang ini ya, plus sama dengan. Jika ada statement A plus sama dengan B, artinya itu adalah A sama dengan A plus B. Ya. Jika ada A min sama dengan B, artinya ya A sama dengan A min B. Ya, saya kira ini sama kayak di Python ya, sama. Kalau operator ini sepertinya kalau nggak salah ini adalah bitwise ya, bitwise operasi bitwise ya. Ini kita menggeser bit gitu ya. Kalau nggak salah itu, kalau saya nggak salah ingat. Oke. Ya tadi ya mungkin ini ada apa dua caranya itu ya. Nanti kita akan sering jumpai di versi Flutter yang terbaru. Ya. Oke. Ya. Nah, silakan. Ini yang tanda tanya itu kan hanya bisa digunakan pada var ya Pak, tipe var ya. var dan dinamis ya. Kalau misalnya var itu dia cuman misalnya pakai tadi kan C ya Pak. Iya. Dia kan var. Terus kalau misalnya kita alignment-nya itu cuman C dan 10 gitu misal nggak bisa Pak? Gini, bisa. Enggak, maksudnya di setelahnya itu. Setelahnya, oh gini maksudnya. C sama dengan 10 gini. Ya, iya Bapak. Ya, bisa. Ya, contoh kasus ini ya cuma ingin mendemonstrasikan operator ini saja. Ya. Oh, iya. Iya. Iya, tadi saya agak bingung, agak lupa gimana gitu. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya, oke, nanti saya upload ya PPT-nya. Tadi saya tidak sempat upload. Oke, tetapi ini ya, yang jadi catatan adalah kita nanti akan sering ketemu dengan dua tanda tanya. Ya, misalkan nanti kalau saya misalkan nanti ya, misalkan gini. Oke, misalkan saya print di sini deh. Sebentar, ini saya buat gini. Bisa nggak ya? Bentar. Hello, kayak gini ya. Ini saya komen. Ya, komentar di bahasa pemrograman adalah pakai ini ya, forward slash 2 kali. Oke, ini saya seperti ini dulu ya. Ya, kayak gini ya. Kemudian saya jalankan. Nah, ini ya, C.2 hello. Ya, ada operator tanda tanya 2 kali. Nanti kita sering ya di bahasa pemrograman ini ketemu dengan tanda tanya ya. Silakan. Gimana? Oke. Artinya itu ya mic-nya tidak sengaja ter-on-kan. Oke, jadi Pak, kemudian Pak, sorry Pak. Oke. Ya, nanti di Flutter yang terbaru ini ya, karena di situ ada null safety ya. Null safety. Nanti kita akan ketemu dengan banyak sekali tanda tanya dan 2 tanda tanya. Ya. Tanda tanya ini intinya kita mengecek apakah variabel di sini nol atau tidak. Ya, itu mungkin terlalu dini ya dibahas di sini. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian di sini ya tadi dikatakan bahwa semua value yang disimpan ke dalam variabel adalah objek.
Ya, entah itu number biasa, entah itu string, entah itu double, entah itu benar-benar instance dari kelas, ya, semua variabel adalah objek dan objek dapat memiliki properti. Nah, misalkan di sini ya, untuk variabel bertipe data integer ada beberapa properti yang mungkin berguna. Misalkan nih ada properti is finite ya, is negatif, is even, is odd ya. Is even untuk mengecek apakah bilangan itu genap atau ganjil. Ya, is even itu ngecek apakah genap. Is odd apakah ganjil. Ya, cara pakai seperti ini ya, bilangan dot is itu ya. Tanpa kurung ya, tanpa diikuti kurung tutup. Ya, itu beberapa properti yang mungkin berguna. Jadi variabel ya, misalkan ini ya, misalkan saya membuat variabel integer D 10. Yang misalkan ya, s.length untuk mendapatkan panjang string ya, s compare to untuk melakukan perbandingan string dan lain-lain. Ada banyak ya. Ini merupakan contoh saja properti yang berkaitan dengan tipe data number ya, is finite untuk mengecek apakah bilangan itu finite atau tidak. Misalkan ya, apakah D itu finite ya, print D is finite ya, kayak gini. Ya. Kita jalankan. Ya. Di sini apa nih? Bernilai true ya. Ya. Finite lawan dari infinite ya, atau finite infinity ya. Infinity itu tak terhingga, kalau finite itu terhingga. Ya, nanti akan ketemu dengan pemakaian infinite ya. Nanti kita akan ketemu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Metode yang sudah ada dalam bahasa pemrograman, sebentar, ini, oke, ini ya, predefined method ya, merupakan metode atau fungsi yang sudah tersedia, yang sudah disediakan oleh bahasa Dart. Beberapa contohnya misalkan ini ya, apps, ABS ya, ini akan melekat pada variabel bertipe number ya. Apps berarti fungsi ini untuk mengoutputkan, untuk menghitung, untuk mendapatkan nilai absolut. Ya, misalkan ini variabel input dia negatif, ya, maka nilai absolut untuk variabel input, untuk nilai absolut untuk angka min 2 adalah 2 positif. Ya, ya kayak gitu ya. Jadi mungkin ini berguna. Misalkan ada cell itu untuk membulatkan ke atas, floor untuk membulatkan ke bawah, remainder untuk mendapatkan sisa, gitu ya. Round membulatkan, to integer, misalkan nanti kita punya angka bertipe double, ya, kita ingin mengubah ke integer, kita bisa pakai fungsi dot to in, gitu ya. Kalau ingin mengubah ke double, kita pakai fungsi to double. Ya, ada itu ya, sudah disediakan beberapa fungsi-fungsi, beberapa metode-metode yang ya mungkin bisa kita pakai nanti. Kemudian kita belajar string interpolation. Ya. Kita kombinasikan string menjadi string lainnya. Misalkan di sini ya, kita bisa menggunakan operator plus ya, atau memakai $. Ya. Misalkan di sini ya, ada variabel kata 1, ada variabel kata 2. Kemudian kita gabungkan, kita concat ya dengan operator plus. Kata 1 plus kata 2, maka hasilnya adalah hello ini ya, hello world tanpa spasi. Oke, lalu ada cara lain yang kedua yaitu pakai $. Ya, pakai $. Oke, misalkan di sini ya,
saya punya misalkan di sini S1 ya. Hello gini ya. Kemudian string 2 misalkan gini, words gini ya. Nah, ini saya bisa membuat ya, misalkan var hasil. Saya pakai var ya. Ya, misalkan S1 plus S2. Ya, saya kemudian print ya, print interpolasi 1 kayak gini, hasil kayak gini juga bisa. Oke, saya jalankan. Nah, kayak gini ya, interpolasi I sama dengan hello world ya. Ini mungkin satu ini. Ya, hello world tanpa spasi. Kalau mau ada spasinya ya kita tambahkan kayak gini. Ya, kayak gini ya. Kita jalankan dan ya jalan hello world. Atau cara kedua pakai dolar. Ya, misalkan var hasil 2 sama dengan ya dolar S1 ya, kemudian spasi dolar S2. Ya, kemudian saya print ya interpolasi 2 ya, dolar lagi hasil 2. Oke, kayak gini. Saya jalankan. Nah, hasilnya hello world ya. Kalau misalkan kita nggak mau spasi ya kita hilangkan spasinya kayak gini. Ya. Kemudian di slide di sini ada dolar kurung kurawal. Nah, ini jika kita ingin apa? Misalkan nih tadi sebuah variabel string ya. Kalau kita S1 misalkan kita tekan titik atau dot. Nah, ini muncul beberapa properti, beberapa metode yang bisa kita akses, bisa kita pakai. Nah, misalkan kita ingin mengakses itu saat melakukan interpolasi. Ya, misalkan di sini. Ya, S1 panjang atau jumlah karakter adalah ini ya, adalah dolar kurung buka S1 dot length. Nah, kalau kita membutuhkan kalau kita ingin menginterpolasi properti yang ada di dalam suatu variabel, maka kita pakai kurung kurawal. Kalau kita langsung di sini ya, kita langsung kepada variabelnya saja, maka kita langsung dolar variabel. Jika kita ingin mengakses properti yang melekat ke variabel tadi, maka kita tambahkan dolar kayak gini. Ya, kayak gini. Ya. Atau jika mungkin terlalu bingung, ya pokoknya semua dolar gini ya. Ini juga bisa dolar apa? Daripada bingung, dolar kurung kurawal. Kita lihat seperti apa hasilnya. Ya, di sini ya. Interpolasi 2.2 hello world jumlah karakter 5. Hello world jumlah karakter 5 ini dihasilkan oleh interpolasi hasil 2 ini ya. Ya. 5 itu didapatkan dari dolar kurung buka ya kurung kurawal buka S1.length. Nah, seperti itu. Ya. Interpolasi memakai dolar bisa dengan cara seperti ini, dolar langsung diikuti dengan nama variabelnya, atau bisa seperti ini. Ya. Dolar kurung buka kurung kurawal buka. Nah, kurung kurawal buka ini mungkin apa kita pakai jika kita ingin mengakses atribut di dalamnya. Kalau seperti ini, misalkan dolar hasil 2 titik, tidak bisa. Ya, tidak bisa muncul di sini. Saya jalankan. Nah, di sini ya. 5.length. .length ini dihasilkan oleh ini. Ya. Interpolasi. Jadi apa? Jika kita melakukan operasi string ya, menggabung-gabungkan string, kita bisa memakai cara seperti ini atau cara konvensional seperti ini. Terserah suka yang mana. Ya. Cara seperti ini bisa ya. Di dalam sebuah string, kemudian kita gabungkan string tadi, kita awal dengan dolar, kemudian diikuti dengan nama variabelnya apa. Ya. Nah, kayak gini. Oke. Lumayan banyak ya di sini. Nah, di sini mungkin ini ya tambahan metode-metode yang tersedia untuk suatu variabel bertipe data string ada to lowercase ya untuk menjadikan hurufnya menjadi huruf kecil semua, to uppercase menghilangkan semua ya, trim itu untuk menghilangkan white space di kiri dan kanan. Ya, split ya seperti halnya di Python ya.
untuk memecah string menjadi beberapa bagian. Sama saja. Oke, kemudian ya ini seperti di Python ya. Jika kita ingin membuat string yang bisa dituliskan berbaris-baris kayak gini, kita pakai triple quote ya, namanya triple quote ya. Jadi untuk membuat suatu variabel bertipe string, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Misalkan S4 ya. Seperti ini ya, string 4 kayak gini. Atau pakai double quote seperti ini juga bisa. Ya, seperti ini bisa. Atau cara yang terakhir yaitu kayak di Python juga ya, string 6 ya, pakai triple quote. Nah, kayak gini ya. Maka kalau pakai triple quote ya sama kayak di Python ya, kita bisa membuat string yang banyak baris. Ya, kayak gini. Print ya, print S4 ya. S5 saya kayak gini, S6. Oke, bisakah kayak gini? Kita coba. Ya, bisa ya. Ya, ini kayak di Python ya, membuat string kayak gini kayak di Python ya, sama persis. Ya, mungkin ini spasinya, ada spasinya, bisa kita hilangkan. Kayak gini, kita jalankan. Ya. Jadi kalau pakai triple quote, ya stringnya itu ya sama persis dengan apa yang kita tuliskan di situ ya. Baik itu spasinya, enternya gitu ya, akan sama persis. Kalau double quote ataupun single quote ya, itu tidak ada bedanya. Ya, sama-sama bisa digunakan untuk membuat string. Kalau di Java mungkin berbeda. Single quote dengan double quote itu berbeda. Nah, triple quote di sini ya mirip kayak di Python. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke control flow. Oke, waktunya nutut gak ya ini? Bukan nutut ya. Nah, oke. Control flow ya, kita dapat mengatur alur dari program kita ya menggunakan if else ya, for loop, while, do while, break dan continue, switch case dan assert di sini. Ya, bisa juga pakai try dan catch, throw ya. Ini mungkin terlalu banyak, tidak muat ya, dimuat dalam satu pertemuan. Oke, ini if dan if else ya di sini ya, statement if ya di sini harus diletakkan dalam kurung ya, if kondisinya itu diletakkan dalam kurung ya. Kalau di Python kan bisa ya, if spasi berawan itu di seperti kurung buka kurung tutup kemudian kurung kurawal buka ya. Nah, body dari konten ini adalah yang terletak di antara kurung kurawal ini. Ya. Mungkin kalau biar lebih panjang misalkan gini ya, misalkan bool berawan tadi ya, berawan sama dengan true ya, if spasi kurung buka berawan ya, bisa juga kita tambahkan operator kayak gini, berawan true ya, kemudian saya ganti baris kurung kurawal buka, maka ini ya statement-statement yang terletak di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup merupakan body, merupakan isi ya dari statement ini. Jika berawan bernilai true, maka kita ngapain? Ya, print tidak sekolah misalkan. Ya, else ya. Kalau berawan bernilai false, maka ya print jadi sekolah misalkan gini. Ya, kayak gini. Atau kita belajar yang if else ya. Ada contohnya kayak ini, if else, oke, mungkin gini, ya, tidak sekolah, ya, tidak sekolah di print, kenapa? Karena di sini ya, if berawan bernilai true, ya, maka di print tidak sekolah, ya, ini ya, jadi ditekankan di sini penggunaan kurung kurawal, ya, mungkin kita kembali dulu sini, oke, jika if itu, ya, jika di dalam body dari if itu hanya terdapat satu statement saja, kita boleh tanpa kurung kurawal seperti ini. Tapi jika lebih dari satu statement, maka kita harus pakai kurung kurawal. Jadi kalau seperti ini bisa ya. Dan kita tidak masalah dengan indentasi. Ya, mau di sini
mau di sini, itu tetap bisa semua. Oke, saya coba jalankan. Nah, di sini ya, di print tidak sekolah ya. Tetapi jika misalkan di sini saya ganti false ya, ganti false, nah, saya print ya. Ini adalah body dari if ya. Saya print lagi misalkan ya, saya buat lurus ya, print apakah ini juga body dari if. Saya print gini ya. Nah, kita coba jalankan. Ya. Yang string ini tidak ikut di print. Ya. Kenapa? Karena di sini bernilai false ya. If ini kan bernilai false ya, tidak terpenuhi. Apakah variabel berawan bernilai false? Jawabannya salah. Ya. Ya. Maka statement ini tidak di print, tetapi ini di print. Ya, tetapi print yang kedua ini dieksekusi. Kenapa? Karena jika kita tidak memakai kurung berawal, maka hanya statement pertama yang merupakan body dari if, body dari condition. Ya, maka jika kita ingin lebih dari dua statement, ingin lebih dari satu statement di dalam bodinya, maka kita harus pakai kurung berawal. Ya, seperti ini. Ya. Dan mungkin nanti kita akan perlu memakai if tanpa kurung berawal karena di dalamnya cuma ada satu statement. Mungkin kita perlu. Ya. Oke, kemudian kalau elif ya, elif di dalam di dalam sini di dalam dat kita pakai else spasi if. Lalu kondisinya apa? Ya, berawan, bernilai true, gini ya. Kemudian kalau else ya sama ya. Ya, kurung berawal itu penting ya, penting. Tetapi ada kondisi kita tidak boleh memakai kurung berawal. Nanti ada contoh kondisinya kalau masuk footer. Ya. Jadi di sini ya kurung berawal ya sesuatu atau kodingan-kodingan yang kita taruh dalam kurung berawal merupakan bagian dari percabangan ini. Ya. Oke. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Ya ini kalau flowchartnya kayak gini ya. Jika kondisi terpenuhi, itu bernilai true, ya maka kita eksekusi ini. Ya. Ini kalau pakai else ya, jika kondisi tidak terpenuhi, lakukan kondisi ini. Ya kayak gitu ya. Bentuk sederhananya kayak gitu. Nah ini adalah alternatif dari percabangan dari condition memakai if, yaitu kita pakai switch dan case. Contohnya nggak ada ya. Jadi gini, kita pakai switch case ya. Misalkan contohnya kayak gini. Misalkan ya, ini saya ganti dulu. Misalkan integer nilai kayak gini ya, sama dengan 10 misalkan. If nilai sama dengan 10 ya, kita ngapain? Print bagus ini ya. Else if ya nilai sama dengan 7 ya, print lumayan ya, sebentar lumayan kayak gini ya. Else ya print ya biasa. Nah di sini kalau kita pakai if, kita berkali-kali menuliskan nilai sama dengan ya, berkali-kali ya. Nah kalau pakai switch case ya, switch ini nilai ya, kurung berawal yang ini, lalu penggantinya adalah kayak gini, case ya 10. Kalau nilai bernilai 10 kita mau ngapain ya, misalkan saya print ya bagus sekali ya. Kalau variabel nilai itu bernilai 7 ya, maka saya ngapain? Print misalkan ya lumayan lah ini ya. Ini. Lalu else yang terakhir itu alternatifnya adalah kita pakai keyword default gini ya, break ya gini, print lumayan. Nah, oke lah gini ya.
Oke, saya rapikan. Ya, jadi kayak gini ya. Ini mungkin kita pakai switch case. Ini adalah alternatif ya dari if else. Kalau kita pakai if else, kita itu berulang kali menuliskan kondisi nilai sama dengan, if nilai sama dengan, ya, dan jika ada lagi if sama dengan gitu ya. Kalau pakai switch case, kita switch ya variabel yang ingin kita cek, kemudian ini pengujinya. Case 10 ya, jika variabel nilai itu sama dengan 10, maka kita mau ngapain. Jika bernilai 7, maka kita ngapain ya. Else di sini pakai default. Ya. Misalnya ini saya jalankan. Oke, ini bernilai 10 ya. 10 itu kok nggak di print ya? Sebentar. Kenapa nggak di print? Oh, belum saya simpan. Oke, belum saya simpan. Nah, di sini ya, di print bagus ya. Bagus itu dihasilkan oleh ini ya, if ini. Nah, bagus sekali itu dihasilkan oleh switch case yang ini. Ya. Itu terserah sih, itu adalah preferensi masing-masing ya, entah pakai switch atau pakai if else. Oke, ada pertanyaan. Operator kondisi, oke, yang itu saya belum tahu ya. Apakah bisa dikasih operator kondisi ya? Misalkan kayak gini, apakah bisa? Nah, ini saya nggak tahu apakah bisa pakai. Jadi mungkin keterbatasan dari case ya, keterbatasan dari switch dan case. Kalau if else kita bisa menuliskan kondisi apapun ya. Misalkan if kayak gini ya bisa. Di sini pengecekannya berbeda bisa. Ya, tapi kalau pakai switch case mungkin terbatas ya. Yaitu operator sama dengan apakah variabel nilai bernilai sama dengan 10 ya, mungkin itu saja. Ya, itu keterbatasan dari switch case mungkin ya. Saya tahunya seperti itu. Mungkin teman-teman riset lagi menemukan fakta baru, mungkin bisa di-share ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Switch case seperti itu kira-kira ya. Oke, iterable ya. Iterasi ya. Kita iterasi di sini ya, di dalam Dart sedikit berbeda dengan di Python ya. Tetapi iterasi for di sini sangat-sangat mirip dengan dengan di Java, dengan di JavaScript ya, mirip. Ini standar ini berbeda ya. Ini bentuk yang standar ya. Di sini ada 3 bagian ya, ada inisialisasi ya, ada kondisi, dan ada after eksekusi ya. Bentuknya seperti ini. Ini bisa kita hapuskan. Oke ya. Jadi kalau pakai standar ini ya, pertama ya, for-nya itu ada 3 bagian ya, ada inisialisasi ya. Setiap bagian ini dipisahkan oleh titik koma. Jadi ini adalah bagian inisialisasi, dieksekusi 1 kali saja saat for ini akan dieksekusi. Lalu setelah itu akan dicek di sini kondisi apakah variabel i bernilai kurang dari 5. Jika iya, maka lakukan looping, eksekusi loopingnya. Setelah eksekusi looping selesai dieksekusi, lalu eksekusilah bagian ketiga, segmen ketiga ini. Setelah ini dieksekusi, setelah segmen ketiga ini dieksekusi, kembali lagi ke segmen kedua. Dicek, apakah sekarang variabel i bernilai kurang dari 5. Jika masih true, maka lakukan looping lagi. Setelah selesai looping, maka eksekusilah segmen ketiga. Ya. Hal itu terus terjadi ya sampai dengan nanti kondisi ini tidak terpenuhi lagi, yaitu ketika i bernilai 5 atau lebih. Ya. Jika i bernilai 5 atau lebih, maka kondisi ini tidak terpenuhi, maka for ini selesai, for ini berhenti. Nah, yang kedua ini teman-teman pasti sudah akrab ya, seperti di Python sintaksnya. For ya, var bilangan. Nah, di sini tetap pakai var ya, var bilangan in barisan. Ya, ini kayak di Python. Lalu catatan ya, di sini pakai kurung berawal ya. Kurung berawal. Lalu di dalam ini ya, statementnya itu diakhiri dengan titik koma. Lalu bentuk yang ketiga di sini ini campuran ya, ini campuran.
ada fungsi where. Fungsi where itu untuk mengeliminasi, seperti teman-teman belajar SQL. Ya, maka hanya data, hanya item-item dari list dari array di sini yang memenuhi kondisi ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam for each. Jadi di sini ya, where di sini akan mengeliminasi, hanya akan menyaring item-item yang memenuhi kondisi ini. Is out, maka nanti hasil dari dot where ini akan menghasilkan yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Ya, 8 tidak terpenuhi, 8 dibuang. Lalu hasil ini 1, 3, 5, 7, 9 dimasukkan ke dalam for each. Di for each ngapain? Yaitu print, di print tiap-tiap bilangannya, yaitu di print 1, ya, 3, 5, 7, dan 9. Ya, jadi bisa seperti kayak SQL gitu ya di sini. Atau bagi teman-teman yang mungkin ada yang mengambil functional programming, ini seperti functional programming. Oke, kemudian ada while dan do while. Ya, seperti yang sama ya. Flowchart-nya sama kayak di Algo ya. Bahwa kalau pakai while ya, di sini ada kemungkinan bagian ini tidak pernah dieksekusi sama sekali. Ya, kalau di do while ini pasti pernah dieksekusi minimal 1 kali. Ya, ya mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ya, jadi di sini ya kondisi cara menuliskannya seperti ini ya. While, kemudian dalam kurung kondisinya seperti apa yang harus terpenuhi. Ya, kemudian kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal inilah kita menuliskan kode-kode yang sesuai kondisi tadi. Ya. Kalau do while ya seperti ini, do kurung kurawal, lalu kita tuliskan kode-kode kita di dalam sini ya, dalam sini, lalu tutup kurung kurawal, lalu kita tuliskan while seperti ini. Diakhiri dengan titik koma, ya. Diakhiri dengan titik koma seperti ini. Ya. Oke. Ini break kalau di Python saya pakai break juga ya di Python ya, pakai break juga ya. Ya misalkan di sini kita melakukan looping ya, kita melakukan looping, lalu nanti jika kondisi ini terpenuhi kita break. Ya jika break itu jika kita ini ya melakukan break maka perulangan ini, maka looping ini akan dihentikan. Ya, akan dihentikan. Misalkan di sini ya, yang di print itu 1 sampai 7 ya. Ketika variabel bilangan itu bernilai 8 ya, maka kondisi ini ya bernilai true. 8 apakah lebih besar dari 7? Jawabannya true. Ya. Karena true, maka kita break, kita keluar dari looping ini. Variabel bilangan yang bernilai 8 tadi belum sempat di print ya, tidak sempat di print. 8, 9 tidak sempat di print. Kalau continue itu bisa diartikan dengan skip ya. Yang di skip apa? Yaitu yang di skip adalah statement-statement yang berada di bawah continue. Jadi misalkan ini ya, jika variabel bilangan itu adalah bilangan ganjil, maka kodingan-kodingan di bawah continue itu di skip. Sampai mana nyekipnya, yaitu dalam ini ya, dalam scope, dalam jangkauan kurung kurawal ini ya. Jadi yang di bawah continue ini akan di skip, ini di skip. Jika ada lagi di bawah print ya itu yang di skip juga ya. Continue itu sama dengan skip ya, di skip di bahasanya skip apa ya, saya lupa. Oke. Kemudian tipe data lanjut di sini ya, ada ya kita lihat seperti apa di sini. Oke, list atau array ya, di sini kayak di Python nyebutnya list ya, atau bisa juga seperti array. Nah, di sini sama kayak di Python, yaitu indeks pertama adalah 0 ya, maka di sini 1 itu adalah di indeks 0 ya, 2 itu di indeks 1, 3 di indeks 2, 4 di indeks 3, 5 di indeks 4. Nah, kayak gini. Nah, ini coba di print ya. Di print memakai dolar, kurung kurawal buka, list 0, list di indeks ke 0. Maka didapatkanlah value 1. Lalu
kita juga bisa mengupdate, kita bisa mengganti value di indeks-indeks tertentu. Misalkan di sini kita mengganti value di indeks 1 dengan value 1. Ya, kemudian ini ada perulangan, ada looping ya. Kita looping ke seluruh item-item di dalam list ya, dimulai dari ini tadi kan berubah ya, ini bukan lagi 2 tapi 1 ya. Maka yang di print adalah 1 1 3 4 5. Ya. Kita bisa seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa pakai var atau bisa pakai mungkin ini yang lebih kaku ya, misalkan di sini ya, var L kayak gini ya, atau daftar mungkin kayak gini 1 2 3 4 5 gini, atau bentuk yang lebih kaku yaitu list kayak gini. List bisa seperti ini, daftar 2 ya kayak gini ya, 1 2 3 4, atau lebih kaku lagi yaitu kita tentukan tipenya apa ya, daftar 3. Oke, seperti ini. Nah, kalau bentuk yang kedua ini kita coba apakah ini bisa ya, seperti ini ya, print misalkan daftar 2, lalu saya print daftar 3 ya, seperti ini ya. Saya coba jalankan. Oke, ini ya, daftar 2 di print seperti ini. Daftar 3 juga di print. Saya coba daftar 3 di sini ya, 2 3 4, saya tambahkan ABC, maka akan error. Ya. Kita bisa membuat lebih strict, membuat lebih ketat dengan cara mendefinisikan tipenya. Kalau kita hanya mendefinisikan bahwa itu list ya, maka kita bisa menyimpan berbagai macam tipe data. Ya. Pendefinisian seperti ini ya, maka akan diperlakukan sama seperti kita mendefinisikan variabel seperti ini. Ya. Jika kita memakai var, maka nanti Dart akan menyimpulkan bahwa value seperti ini merupakan bertipe data list. Ya. List, kalau kita hover ya di sini ya, Dart menyimpulkan bahwa variabel daftar itu bertipe data list of integer. List yang berisi integer-integer. Kalau saya ubah, misalkan di sini ya, saya ubah tambahkan ABC. Kalau kita hover sekarang berubah jadi list of object. Ya. Kalau list of object berarti nanti di dalamnya bisa banyak tipe data. Ya, yaitu ya. Oke, kita lanjutkan. Waktunya cukup Pak ya, mau habis ini. Oke. Sekarang bertipe data map ya. Ini mungkin ya tadi list string ya. Nah, di sini contohnya list string, berarti variabel argumen itu bertipe data list of string. Ya, itu contohnya. Nah, sekarang kita bahas yang key dan value object. Ini variabel hadiah ya, sama dengan kurung kurawal. Ya kayak di Python ya. Di Python juga apa namanya? Map ya atau dictionary. Saya lupa. Dictionary sebetulnya ya. Di sini disebut dengan map. Ya. Jika kita memakai var seperti ini, maka nanti Python akan menyimpulkan ini adalah tipe datanya apa. Oh, dia adalah map. Ya, map. Map dengan tipe data apa? Ya, misalkan di sini ya, kita lihat di sini seperti apa dan itu menyimpulkan. Ya, misalkan di sini hadiah tadi ya, seperti ini. Contohnya adalah apa? Pertama kulkas ya. Kulkas dan ini. Kedua TV. Maka kita lihat ya seperti apa Dart menyimpulkan ya, di sini kita hover mouse kita. Nah, Dart menyimpulkan bahwa variabel hadiah itu bertipe data map of string and string. Ya. Ya, jadi sebenarnya ya variabel hadiah itu bisa juga variabel data itu bertipe data map of string dan string. Atau kita mau lebih strict kayak gini, map ya string of integer. Ya, misalkan nilai 2 misalkan gini. Maka
kalau kita definisikan seperti ini, ya, maka nanti key, ya, ini adalah key, ini adalah value. Ini adalah key, ini adalah value. Maka kalau kita mendefinisikan dengan cara seperti ini, ya, maka kita nanti membuat key-nya itu harus bertipe data string, value-nya harus bertipe data integer. Ya, ini lebih kaku lagi. Misalkan ya, pertama kayak gini, 10. Oke, ya, diterima oleh Dart. Jika kita membuat yang kedua bertipe data bagus, nah, bagus itu adalah string ya. Nah, maka akan ditolak, akan error. Ya, jadi itu kita diberi kebebasan ya, kita mau pakai var ya, lebih fleksibel, atau kita mau lebih strict pakai ini. Ya, tergantung kebutuhan nanti ya. Oke, itu ya. Jadi map adalah objek yang terdiri dari key dan value. Ya, misalkan di sini ya, variabel bilangan. Variabel bilangan nanti oleh ini kita mendefinisikan bahwa key-nya itu berupa angka 1, value-nya adalah string. Ya, ya bisa ya. Jadi key-nya itu tidak harus string, value-nya juga tidak harus string. Bisa angka, ya, bisa string, bisa double dan lain-lain. Nah, ini contoh yang di sebelah kanan, ini adalah kita mendefinisikan map kosongan tanpa isi ya. Kemudian kita setelah kita mendefinisikan map yang kosong, dan kita isi satu persatu. Ya, kita isi, kita tambahkan key pertama bernilai kulkas, key kedua bernilai TV. Ya. Jadi ada dua cara di sini ya. Lalu sifatnya yaitu jika ini ya, key itu harus bersifat unik. Ya. Jika kita misalkan menambahkan key yang sama lebih dari satu kali, maka key yang lama akan terhapus, akan tergantikan. Oke. Function sepertinya waktunya, aduh mepet banget ya, nggak cukup. Oke. Function ini adalah pendeklarasian function ya. Kita bisa mendeklarasikan function dengan seperti ini ya. Nama fungsinya apa? Kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung berawal buka, kurung berawal tutup. Atau dengan cara yang kedua, yaitu kita awali dengan tipe data yang harus dikembalikan apa. Ya. Kalau void itu artinya tidak boleh mengembalikan apapun, ya, tidak boleh return ya, tidak boleh return value. Nah, jadi ada dua ya, kita bisa fleksibel kayak di Python seperti ini, atau agak lebih strict seperti ini. Ya. Kemudian cara memanggil fungsi, cara memakai fungsi sama kayak gini ya. Kita panggil fungsi, nama fungsinya apa, kurung buka kurung tutup, titik koma. Ya. Kalau kita mau mendefinisikan suatu function itu harus mereturn suatu value, maka kita awali di sini ya. Ini bisa kita tuliskan integer, bisa double ya, bisa string ya, tergantung kita mau mendesain fungsi ini harus mereturn value apa ya. Kalau value-nya yang di-return itu mau dinamis, bisa string, bisa integer, bisa double, maka ini bisa kita ganti dengan dynamic ya. Dynamic function name ya, nanti bisa return integer, return string, return double dan lain-lain. Kemudian memberi parameter ya. Ini cara pertama ya, sama kayak di bahasa Java ya, di dalam fungsi ya, parameternya itu dituliskan di dalam kurung sini. Ya, kayak gini. Diawali ini ya, depannya di sini tipe datanya apa, nama variabelnya apa, tipe datanya apa, nama variabelnya apa. Oke, sepertinya waktunya itu ya, nggak cukup. Di sini kita belum selesai ya, harusnya oke, ya kita belum selesai ya, mungkin ya teman-teman bisa mempelajari mandiri ya, nanti silakan ditanyakan ke asisten lebih lanjut mungkin ya. Di sini waktunya nggak cukup ya.
sebentar lagi saya juga ngajar mata kuliah lain ya, jadi mohon maaf tidak tercover semuanya. Di sini harusnya kita membahas fungsi dan satu lagi yang penting yaitu kelas ya. Oke, ya mungkin mohon maaf ya teman-teman, silakan nanti dilanjutkan mandiri atau mungkin ditanyakan ke asisten. Oke, gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ya, ini ada kelas juga ya di sini. Saya belum sempat. Oke, ya kelas ya di sini ada. Iya, silakan. Untuk recordnya itu nanti apa ya Bapak? Enaknya diupload lewat apa? Mungkin YouTube juga nggak apa-apa Pak. Oke, gitu ya mungkin ya. Ya mungkin ya nanti ini itu ya teman-teman diskusikan atau tanyakan ke asisten mungkin ya di sesi praktikum ya, bahwa di kelas saya tadi belum terbahas semuanya, function dan kelas ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu